Shalom. Devosi Keluaran pasal 24 ayat 1 sampai 11 berbunyi demikian. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan engkau dan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan, tetapi mereka tidak boleh mendekat. Dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Lalu Musa menuliskan segala firman itu. Keesokan harinya pagi-pagi didirikannya lah mezbah di kaki gunung itu, dan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu. Sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu. Dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu, serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Lalu mereka melihat Allah Israel, kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu tidaklah diulurkannya tangannya. Mereka memandang Allah lalu makan dan minum. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa untuk pergi menghadapnya. Harun, Nadab, Abihu dan 70 orang dari tua-tua Israel juga diajak serta. Namun mereka hanya dari kejauhan. Hanya Musa yang dilayakkan Tuhan Allah untuk naik dan datang mendekat. Dan pada momen itu Tuhan memberikan Musa firman Tuhan yang berisi tentang peraturan dan ke-10 firman-Nya di dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai yang ke-17. Sebagai respon, Israel berjanji akan melakukan segala firman Tuhan. Bukan sekedar kata, tetapi mereka juga harus membuktikannya lewat aksi nyata, perbuatan. Perilaku ini merupakan pembeda Israel dengan bangsa-bangsa lain dan menjadi identitas mereka sebagai umat pilihan Allah. Sebagai wujud janji, mereka mengadakan upacara perjanjian. Mereka mempersembahkan kurban bakaran. Lembu-lembu jantan disembelih sebagai kurban keselamatan kepada Tuhan, di mana darahnya disiramkan ke atas mezbah. Perjanjian itu tidak main-main. Tuhan Allah dan umatnya mengadakan perjanjian yang dimeteraikan. Dengan demikian, bangsa Israel mengikatkan diri mereka pada firman Tuhan. Penyelamatan Tuhan Allah atas umatnya digenapi lewat pengorbanan Yesus Kristus. Ia rela disalib sebagai kurban terakhir menggantikan dosa kita. Ia menebus dan menyelamatkan kita dengan curahan darahnya di atas Kalvari, Golgota. Tuhan Allah menjanjikan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ikatan perjanjian atau materai antara kita dan Tuhan adalah darah Yesus Kristus. Ketika menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
Kita mengakui bahwa Ia adalah Tuhan yang berkuasa, penguasa dan pencipta segala sesuatu. Sekarang tinggal bagaimana respon kita menerima keselamatan itu. Setelah menerimanya, apakah kita bertekad melakukan firman-Nya setiap hari? Apakah kita konsisten berpegang pada janjinya atau tidak? Tentu hanya waktu yang dapat menguji. Waktu adalah alat uji paling sempurna dari sebuah komitmen. Mari kita memohon pimpinan Roh Kudus agar diberi kemampuan untuk taat kepadanya. Dan mari kita berdoa, kiranya Tuhan mengajar kita sekalian untuk tetap setia berpegang pada janjinya. Dan saat menghayati anugerah keselamatan, kita mau melihat itu sebagai berkat terbesar yang Tuhan sediakan bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati.